Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi yang namanya sel. Apa itu sel, bentuknya seperti apa, dan fungsinya sebagai apa? Yuk, mari kita bahas. Sel. Apa itu sel? Jadi sel adalah unit terkecil dari seluruh makhluk hidup atau suatu makhluk hidup. Di dalam sel, kita nanti akan membahas komponen kimia sel yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat. Lalu ada struktur sel yang terdiri dari membran sel, inti sel, sitoplasma, dan lain-lain. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mekanisme transport yang terdiri dari difusi, osmosis, dan pompa ion. Komponen kimia sel. Yang pertama ada karbohidrat. Berdasarkan fungsinya, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi karbohidrat sederhana sebagai sumber energi dalam sel, lalu ada karbohidrat rantai panjang sebagai cadangan energi, komponen struktural organel, dan bagian sel lainnya. Karbohidrat terdiri dari unsur karbon, oksigen, dan hidrogen. Berikut ini adalah contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Lalu, karbohidrat terbagi menjadi monosakarida yang terdiri dari triosa, pentosa, dan heksosa. Ada disakarida yang terdiri dari sukrosa dan laktosa. Lalu ada polisakarida terbagi lagi menjadi homopolisakarida dan heteropolisakarida. Monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat sederhana yang namanya ditentukan oleh jumlah atom C pada molekulnya. Contohnya yaitu ada triosa, pentosa, dan heksosa. Nah, di sini kita terdapat contoh gliseraldehid. Nah, gliseraldehid ini termasuk dalam triosa. Lalu ada disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang jika dihidrolisis atau dipecah akan menghasilkan dua molekul monosakarida. Jadi monosakarida plus monosakarida akan menghasilkan yang namanya disakarida. Contohnya adalah sukrosa pada gula tebu, lalu ada laktosa pada gula susu atau di kelenjar mamai kita nih. Nah, ini contoh sukrosa dan ini contoh laktosa. Nah, setelah kita udah bahas apa itu monosakarida dan disakarida, ada juga yang namanya polisakarida. Berarti ini adalah kumpulan dari beberapa monosakarida atau disakarida. Dalam polisakarida itu tersendiri, terbagi menjadi dua, ada yang namanya homopolisakarida dan juga heteropolisakarida. Homopolisakarida, homo artinya itu sama, yaitu karbohidrat dengan molekul polimer yang terdiri dari lebih dua rantai unit monosakarida yang diikat bersama oleh yang namanya ikatan glikosidik. Nah, contohnya itu ada amilum untuk fotosintesis, glikogen di dalam sel hati, lignin pada silem, selulosa untuk dinding sel tumbuhan. Ini adalah contoh dari amilum atau homopolisakarida. Nah, yang kedua ada heteropolisakarida. Kalau yang tadi homo artinya sama, hetero berarti ini beda. Mengandung dua atau lebih unit monosakarida yang berbeda. Terdapat pada zat kitin, pada kulit arthropoda, terus ada heparin, terdapat di dalam sel hati. Nah, selulosa ini kan tadi contoh dari homopolisakarida. Nah, di situ ada kata yang namanya ikatan glikosidik. Nah, ikatan glikosidik ini tuh ini nih yang menyatukan mereka. Ini kan sama-sama CH2OH, yang kiri sama kanan. Nah, ini disebutnya homopolisakarida. Sementara untuk heteropolisakarida, ini karena ada di sini nih, beda. Dia nggak sama-sama CH2OH, tapi NHO CH3. Sehingga disebutnya heteropolisakarida. Selanjutnya ada lemak atau lipid nama lainnya. Lemak juga terbagi menjadi beberapa. Ada yang namanya lemak sederhana.
yaitu ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Ada lemak gabungan, fosfolipid, glikolipid, lipoprotein, dan karotenoid. Lalu ada turunan lemak. Oke, ada yang namanya lemak sederhana. Jadi lemak sederhana dibangun oleh satu gliserol dan 3 asam lemak atau disebut trigliserida. Asam lemak jenuh mempunyai rantai hidrokarbon yang maksimal. Contohnya ada asam stearat dan asam palmitat. Nah, asam stearat ini biasanya berfungsi untuk memudahkan krim pencuci. Nih, contoh dari asam stearat. Nah, ini rumus molekul kimianya. Lalu yang kedua, ada asam lemak tak jenuh, yaitu jumlah atom H pada rantai hidrokarbon belum maksimal. Contohnya ada asam oleat dan linoleat. Nih, jadi terus aja gitu. Jadi belum maksimal untuk rantai H pada hidrokarbonnya. Nah, asam oleat ini biasanya berfungsi untuk formasi dalam makanan atau pengemulsi makanan. Lalu ada lemak gabungan, yaitu merupakan ester asam lemak yang jika dipecah atau dihidrolisis menghasilkan asam lemak, alkohol, dan zat lainnya. Yang pertama itu ada fosfolipid. Karena ini gabungan, berarti fosfolipid, yaitu lipid yang mengandung gugus ester fosfat. Lalu ada glikolipid, berarti ada karbohidrat dan lipid. Lipoprotein, berarti lipid yang mengandung protein. Yang terakhir, ada karotenoid, lipid gabungan berpigmen yang terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Ini contoh dari fosfolipid. Ininya fosfat, ini bawahnya adalah lemak atau lipid. Lalu ada glikolipid, mengandung molekul karbohidrat dan lipid. Nih, ini nanti akan berhubungan dengan yang namanya mekanisme transport. Lalu ada lipoprotein yang di dalamnya mengandung protein. Lalu yang terakhir ini adalah karotenoid. Nah, selanjutnya ada turunan lemak. Steroid merupakan senyawa turunan lemak dengan rantai hidrokarbon berbentuk cincin atau disebut juga siklik. Steroid biasanya terdapat pada protoplasma sel hewan. Ini adalah rumus kimia dari steroid. Protein. Protein berfungsi sebagai dukungan struktural, penyimpanan, pergerakan, transport, pengiriman sinyal, enzim, dan pertahanan untuk melawan substansi asing. Biasanya, protein ini sangat membantu dalam mekanisme transport yang kita sudah bahas di awal banget video ini. Nah, protein juga punya rumus kimianya dengan COH sebagai gugus karboksil, NH2 gugus amino, dan R bermacam variasi pada berbagai asam amino. Nah, protein juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada protein sederhana. Contohnya ada protein albumin dan globulin. Albumin berfungsi untuk mengangkut zat mineral yang ada di tubuh kita, sementara globulin sebagai sistem pertahanan tubuh. Nah, protein gabungan, berarti ini gabungan lagi nih, glikoprotein. Berarti mengandung protein dan karbohidrat, nukleoprotein, mengandung protein dan asam nukleat, lipoprotein, mengandung protein dan lipid. Nah, sementara kromoprotein yaitu mengandung protein dan bahan zat warna yang di dalamnya itu ada hemoglobin dan hemosianin. Nah, ini contoh dari glikoprotein. Nah, yang terdiri dari protein dan karbohidrat, lalu ada nukleoprotein yang terdiri dari asam nukleat dan protein, lalu ada lipoprotein yang terdiri dari lemak dan protein, yang terakhir tadi ada kromoprotein yang memberikan warna, gitu. Selanjutnya ada asam nukleat. Nah, asam nukleat ini yang mengandung atau membawa materi genetik, yaitu ada RNA dan DNA. Kalian pernah dengar kan? Ya, pasti DNA udah sering banget nih. Nah, di dalam DNA sama RNA ini ternyata ada namanya basa purin dan basa pirimidin. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di materi kelas 12.
Nah, ini perbandingan antara DNA dan RNA. Kalau DNA yaitu terdiri dari dua rantai panjang atau double helix, sementara RNA itu satu rantai nukleotida atau single helix. Nah, DNA itu gulanya namanya deoksiribosa, makanya DNA. Kalau RNA hanya mengandung ribosa. Tadi kita udah ngebahas bahasa nih. Nah, bahasanya yang membedakan kalau di DNA itu namanya pirimidin atau timin. Sementara kalau di RNA itu pirimidinnya adanya urasil. DNA itu membawa materi genetik atau informasi genetik, sementara kalau RNA ini membantu untuk menerjemah dalam sintesis protein. Seperti itu. Nah, ini di dalam sel DNA itu ada di kromosom, nukleoplasma, mitokondria, dan kloroplas. Sementara RNA ada di nukleolus, nukleoplasma, dan sitoplasma. Nah, setelah kita tahu nih, apa itu komponen kimia sel yang bakal terdapat di dalam sel, kita akan membahas struktur sel dan fungsi-fungsinya. Sel terdiri dari bagian utama, yang pertama itu ada membran plasma atau sama dengan membran sel. Fungsinya sebagai reseptor, pelindung, pengatur lalu lintas berbagai macam zat karena membran sel bersifat selektif permeabel. Lalu yang kedua ada sitoplasma, yaitu protoplasma yang mengisi ruangan antara selaput plasma dengan inti sel atau nukleus dan fungsinya. Nah, di sini juga akan tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia dan tempat di mana organel itu ada. Jadi organel itu adalah padatan dari sitoplasma. Nah, di sini ada organel retikulum endoplasma, mitokondria, dan lain-lain. Selanjutnya, sel terbagi menjadi dua. Ada yang namanya sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau misalnya sel hewan, berarti ini tuh sel yang terdapat di dalam tubuh kita, kayak manusia, harimau, kucing. Nah, sementara kalau sel tumbuhan berarti di sel yang dapat berfotosintesis. Karena di sini itu ada amiloplas dan di sini itu ada yang namanya plastida. Nih, yang hijau-hijau atau kloroplas. Nah, di sel hewan, tadi bagian utama itu ada yang namanya plasma membran. Nih, di tumbuhan juga ada. Bedanya, kalau di tumbuhan sebelum ada membran sel, itu ada yang namanya dinding sel. Terus, di sel hewan itu adanya sentriosom. Sementara di sel tumbuhan itu nggak ada. Perbedaannya lagi, di sel hewan ada peroksisom dan lisosom, sementara di sel tumbuhan nggak ada. Dia punyanya kloroplas dan amiloplas untuk membantu fotosintesis. Terus, apa sih itu sitoplasma? Nih, sitoplasma. Ditunjuknya itu cairan. Jadi, di sekeliling ini adalah cairan. Di sel hewan, tuh di sel tumbuhan. Ini namanya sitoplasma. Nah, sitoplasma ini tempat adanya organel. Nah, organel apa aja? Nih, ada badan Golgi di sini. Terus ada peroksisom, vakuola, gitu. Nah, apa aja fungsi vakuola, peroksisom, lisosom, retikulum endoplasma? Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada fungsi utama organel-organel sel. Ada nukleus, yaitu menyimpan informasi genetik atau pengatur aktivitas sel dan pembelahan sel. Nukleus, nama lainnya adalah membran inti. Nah, ini contoh dari gambar nukleus. Biasanya dia tuh ada di tengah, bulat. Ada nukleus, nih membran inti dan nukleolus di dalamnya. Itu yang berisi ada DNA, RNA, seperti itu. Lalu yang kedua ada mitokondria, yaitu sebagai tempat respirasi sel. Nah, di sini bentuk dari mitokondria. Lalu yang ketiga ada ribosom, sebagai tempat sintesis protein. Biasanya ribosom tidak terlalu jauh dari retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma berfungsi untuk mensintesis lemak, terus detoksifikasi, transportasi molekul, yang nantinya akan disalurkan ke badan Golgi dan akhirnya dikeluarkan dari sel. Nah, ini gambar jika sel diperbesar. Ini kan tadi ada nukleolus, terus di sini ada mitokondria. Nah, ribosom itu yang kecil-kecil yang bulat-bulat nih, yang bulat-bulat bisa menempel di retikulum endoplasma nih, atau dia bisa keluar karena dia untuk sintesis protein. Sementara dari dalam retikulum endoplasma itu ada dua.
ada RE kasar yang ditempeli sama ribosom, ada namanya RE halus yang tidak ditempeli oleh ribosom. Lalu ada badan Golgi, yaitu sebagai pusat produksi, penyortiran, dan pengiriman produk sel. Ini contoh dari gambar badan Golgi. Ada yang namanya lisosom. Nah, lisosom ini hanya terdapat dalam sel hewan, melakukan pencernaan intrasel, autolisis, autofagi, dan eksositosis. Nah, ini contoh gambar dari lisosom. Lalu ada badan mikro. Nah, badan mikro ini terbagi menjadi dua, ada namanya peroksisom dan glioksisom. Kalau peroksisom untuk mengurangi kimia beracun, sementara glioksisom untuk mengubah lemak menjadi gula. Nah, untuk badan mikro, dia tuh kalau di sel hewan menjadi di peroksisom, sementara kalau di sel tumbuhan menjadi glioksisom. Gitu. Lalu ada sentriol untuk mengatur pembelahan sel hewan dan pemisahan kromosom. Berikut ini adalah contoh gambar dari sentriol. Selanjutnya ada sitoskeleton, terdiri atas filamen aktin atau mikrofilamen, filamen tengah, dan mikrotubulus. Nah, sitoskeleton ini berfungsi untuk sebagai kerangka sel atau pengatur gerakan pada sel. Nah, ini gambar dari sitoskeleton. Nah, di sini ada mikrofilamen, terus ada filamen tengah untuk mengatur pergerakan. Lalu ada yang namanya vakuola. Nah, vakuola itu sebagai tempat cadangan makanan. Nah, di vakuola itu di tumbuhan itu lebih besar dibanding hewan. Perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Lalu ada namanya plastida. Di sini ada kloroplas mengandung klorofil untuk fotosintesis. Ada kromoplas, plastida dengan pigmen kuning jingga dan merah. Lalu ada leukoplas atau amiloplas, plastida yang tidak berwarna. Nah, ini dia plastida untuk fotosintesis. Lalu yang terakhir ada dinding sel yang hanya pada sel tumbuhan. Berperan dalam turgiritas sel atau biar sel itu tidak mengalami turgid. Nih dia, dinding sel pada sel hewan. Nah, setelah kita udah ngebahas apa itu komponen kimia sel, struktur sel beserta fungsinya, tugas kalian adalah buatlah gambar sel hewan dan sel tumbuhan di buku tulis. Jadi jangan di print ya, beserta ditunjuk-tunjuk tuh organelnya. Lalu yang kedua, buat tabel perbedaan sel tumbuhan dan hewan minimal 3. Tadi kan kita udah jelaskan. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.